eh, agak ketidaksengajaan ya. Jadi waktu Kak Nai masih SD itu ada tugas buat menggambar komik dari sekolah. Kak Nai sudah menggambar komik sama teman-teman juga. Akhirnya kita keterusan nih, menata alur ceritanya. Kayak cari ide nih. Sebetulnya kalau kita udah punya bayangan mau jadi komikus genre apa ya, cari ide itu gambaran besar itu gampang lah. Kayak Kak Nai kan komikus santri. Jadi ide-ide Kak Nai ya dari pesantren, terus tentang ya sedikit-sedikit dikasih tentang ilmu agama pesantren gitu kan. Gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Teman-teman sekalian, senang sekali hari ini kita kedatangan seorang teman saya yang seumuran, ngaku-ngaku. Yang beliau ini masih muda tapi karyanya luar biasa. Nah, kalau kita sering dengar yang muda berkarya, tua bahagia. Nah, beliau ini walaupun usianya masih belia, tapi karyanya sudah ada banyak. Pendidikannya juga nggak main-main, karyanya juga luar biasa. Ini kita lihat ya, ada komik karya beliau ini. Nah, yang pertama ada komik Kakak versus Adik 1 dan 2. Kemudian ada Aku Senang Menjadi Santri 1 dan 2. Nah, beliau adalah seorang komikus santri yang berawal dari komikus cilik, ngoten nggih. Langsung saja kita sambut Kak Naila Damai Fadlina Putri. Assalamualaikum Kak Nay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Kak Nay nggak apa-apa ya? Iya. Kan seumuran. Iya, seumur. Gimana kabarnya Kak Nay? Ya alhamdulillah baik. Ini tadi berangkat dari mana? Dari rumah, dari jalan-jalan dulu atau? Tadi berangkat dari pondok, karena saya kan masih mondok di Tambak Beras. Mondok ya? Iya. Jadi mondok itu benar-benar tidak menghalangi seseorang untuk berkarya loh teman-teman. Beliau ini walaupun masih mondok juga masih bisa berkarya. Iya. Ya? Iya. Jadi dari pondok langsung ke sini. Iya. Oh. Justru dari mondok ini tuh jadi inspirasi gitu. Semuanya itu ya komik-komik Kak Nai ini ya, mulai dari yang Aku Senang Menjadi Santri, Kakak versus Adik, sebenarnya semua itu inspirasinya awalnya tuh dari mondok. Jadi gak ada halangan sama sekali. Justru itu salah satu arah gitulah. Luar biasa sekali. Mondok tidak menghalang, itu yang perlu digarisbawahi, karena banyak sekali yang sekarang ini kita dengar nggak usah mondok nanti kamu nggak bisa jadi apa-apa gitu. Sekarang nggak ada istilah kayak gitu. Ini loh buktinya langsung di samping saya. Nggih. Kak Nay, dari komikus cilik berarti kan memulainya dari kecil. Iya. Dari usia berapa? Usia kalau nggak salah 11 tahun, sekitar 11 tahun. Usia 11 tahun. Waktu kelas 5 SD sampai kelas 6 itu proses awalnya. Nggambarnya itu dari kelas 5, rampung kelas 6, terus mulai naik cetak waktu kelas 7. Langsung, wah luar biasa. Saya kelas umur 11 tuh kayaknya saya masih masak-masakan, masih main tanah. Karena juga masih. Tapi ini sudah ada karyanya. Berarti awalnya kenapa sih kok bikin komik? Kenapa nggak bikin yang lainnya? Nggak bikin apa, novel, cerpen kayak gitu? Ya ini tuh awalnya agak ketidaksengajaan ya. Jadi waktu Kak Nai masih SD itu ada tugas buat menggambar komik dari sekolah. Kak Nai sudah menggambar komik sama teman-teman juga. Akhirnya kita keterusan nih. Wah ternyata gambar komik itu seru. Terus kita gambar aja tuh di buku tulis, gambar. Terus kalau sudah selesai kita tukeran. Jadi seneng kan, semakin banyak yang kita gambar, semakin banyak kita bisa tuker-tuker sama temen. Ya karena ikut-ikut juga kan, gambar-gambar gitu semakin lama. Terus umiknya Kak Nai lihat ini kok sebel gitu, anak ini gambar terus gak belajar, gak apa, bukannya bikin PR malah gambar. Tapi ya ternyata dilihat itu kok lumayan potensial gini nih. Terus, jadi sama Umi diarahkan lah biar ke lebih baik gitu, dikenalkan sama komikus, terus juga dicarikan penerbit, ya niatnya buat kenang-kenangan gitu. Sampai akhirnya Kak Nai diajarkan buat menggambar yang lebih rapi, terus gimana menata cerita dan seterusnya, hingga akhirnya naik cetak aja. Awalnya ya cuma ya pokoknya bukunya jadi gitu, nggak berharap banyak. Nanti bukunya juga dibagi-bagiin ke teman, dibagiin ke guru-guru, ke saudara-saudara gitu kan sudah. Tapi nggak, ya qadarullah ya, nggak nyangka juga ketemu sama
editor. Jadi salah satu buku yang Umi kasih ke temannya Umi di Jakarta dipinjem sama anak tetangganya. Dilihat nih, wah ini bukunya bagus, tukeran gitulah sama anak tetangga. Ternyata anak tetangga ini tadi ibunya itu editor di salah satu penerbit di Jakarta. Ini tertarik editornya, kok buku ini lumayan gitu. Akhirnya Umi dihubungi, terus baru buku Kak Nay naik cetak ke penerbit mayor. Kalau berarti dari itu buku yang pertama. Iya. Buku yang kedua, ketiga, keempat jangan-jangan dipaksa ini sama Umi ya? Enggak. Jadi kebiasaan lama-lama itu soalnya. Berarti memang enjoy, Iya. Maksudnya memang passionnya di situ. Iya. Gitu. Ya kadang moodnya naik turun juga sih. Terus sama Umi semangati, kamu ini jangan daripada layar lagi nih gambar komik sana. Ya, iya juga ya, daripada gak ngapa-ngapain gitu kan. Gambar berarti aja. gak pernah gambar-gambar di tembok gitu gak pernah ya? Oh sering banget. Itu awal. Iya. Awal yang nggak disadari. Yeah. Jadi pertama, buku yang paling pertama itu kan Kakak versus Adik yang pertama. Iya benar. Inspirasinya itu dari mana? Ya dari keseharian sebagai kakak gitu kan. Ya karena ini waktu masih kecil kan sering di rumah sendiri, ya jaga adik gitu kan. Jadi hari-hari tuh ya kalau nggak di sekolah sama adik, kalaupun di sekolah ya sekolah kita tuh sebelahan. Jadi apa-apa tuh sama adik terus ya seru juga, dia tuh lucu. Terus sehari-hari sama dia juga lama-lama bikin aku belajar. Jadi ada kalanya kalau baiknya ini tuh dijadiin kenang-kenangan gitu kan. Awalnya juga bikin komik itu buat kenang-kenangan aja, bukan buat dipublikasikan buat sampai kayak gini ya. Cuma semacam diary gitu. Sekarang sudah diterbitkan oleh penerbit, dijual di toko buku juga. Bayar royalti nggak ke adik? Kan inspirasinya dari adik. Ya kadang-kadang kalau jalan-jalan dia aku beliin jajan gitu. Udah kan cukup aja jalan-jalan. Lebih deh, ini adiknya ikut kan? Iya. Kita lebih deh. Ini sudah ada royaltinya ini kayaknya buat adik ini. Terus itu jadi kakak versi yang pertama. Yang kedua tahun berapa? Mulai prosesnya, kemudian terbitnya. Setelah kakak versi adik pertama itu nggak langsung kakak versi adik kedua. Itu aku senang menjadi santri dulu. Iya. Karena waktu aku senang menjadi santri itu, maaf boleh kan? Salah ngomong. Gak apa-apa. Soalnya waktu kakak versi adik 1 naik cetak itu aku udah mondok. Jadi aku posisi baru santri baru, bukunya tiba-tiba ada gitu muncul tuh, wah. Terus iya, ada notifikasinya. Wah aku punya buku, seru banget gitu kan. Terus sekarang kan dulu itu ya awalnya cuma diary gitu kan, keseharian aku ngurus adik gitu, terus apa-apa yang kita jalani bareng. Terus sekarang aku sudah di pondok, jadi aku udah nggak sama dia lagi, sama temen-temen kan, sama guru-guruku, sama temen-temen ngapain aja. Jadi makanya jadinya aku senang menjadi santri, nggak langsung kakak versi adik 2 gitu. Kalau santri berarti kegiatan keseharian. Benar. Di pondok. Kemudian di ini nggak, kan biasanya di pondok itu nggak boleh bawa novel, nggak boleh bawa komik gitu. Terus gambar-gambar sendiri itu ini nggak dari pengurusnya atau punya gitu? Ya waktu karena di pondok yang MTS itu nggak masalah, ya didukung lah. Terus karena kan sempat mondok salaf 1 tahun. Itu ya agak lumayan jadi halangan lah, bukan halangan ya, apa ya, dibatasi, lebih menantang gitu, agak beberapa orang gak terima lah. Terus ada yang ya kayak kamu ngapain sih, nggak penting gitulah, adalah, tapi ya nggak banyak juga. Terus alhamdulillah jadi juga. Tapi saya tuh dulu ini, karena saya adalah followersnya Umi. Saya jadi tahu dulu itu waktu SD-nya kan di Malang, di Brawijaya Sport School ya waktu itu. Saya tuh sering lihat postingannya Umi karena menjuarai olimpiade matematika gitu. Menjuarai olimpiade apa gitu. Kemudian memutuskan untuk mondoknya salaf tadi bilangnya. Cuma sebentar. Iya kan, memutuskan mondok, artinya kan sudah melepas itu, kenapa nggak dilanjutkan aja gitu? Pertimbangannya apa sih Kak Nay waktu itu, kenapa memilih mondok? Apakah dipaksa sama Umi ataukah nggak mau ketemu sama teman-teman yang lama, nggak sama di sekolah yang sama gitu? Dulu tuh cuma pertimbangannya mondok itu kayaknya seru kan, keluarga Kak Nay alhamdulillah latar belakangnya pesantren gitu kan, saudara-saudara Umi mondok semua gitu. Terus
ya sering diceritain dulu waktu om mondok kayak gini, dulu tante mondok gini, umi dulu mondok gini, terus ih seru banget sih. Terus waktu SD juga sering di rumah sendiri ya sama adik gitu kan, lama-lama bosen juga, mungkin seru gitu kalau di pondok banyak temennya kan ya. Jadi awal motivasi mondok sebetulnya ya banyak teman, terus juga pengen mulai memperbaiki ilmu agama lah. Selama ini udah banyak seneng-seneng semasa SD kan, sudah cukup lah kayaknya, kiranya prestasi gini buat kenangan juga, buat pengalaman. Sudah waktunya buat mulai menata yang lebih jelas. Tapi kan sayang melepas prestasi yang sudah diraih tentunya dengan susah payah. Ini gak juga kok. Enteng berarti ya. Iya. Karena memang sudah tujuannya sudah mantap buat mondok, buat menuntut ilmu, memperbaiki ilmu agama itu tadi. Iya. Toh ya dengan mondok masih jalan juga gitu. Ikut prestasi apa, lomba, terus bikin karya kayak gini, buktinya nggak terhalang juga kok dengan mondok. Kalau yang komik yang kedua yang Aku Senang Menjadi Santri itu paling banyak membicarakan kegiatan apa sih di dalam pondok? Banyak ya kegiatannya santri itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak ada habisnya gitu kalau diceritain ya. Bahkan yang udah ada di buku itu sebetulnya belum semuanya gitu. Ya pengalaman orang masing-masing gitu kan. Dia di pondok satu, pondok lainnya itu nggak sama jelas. Yang paling berkesan ya apa ya, sama temen-temen gitu. Semuanya dilakuin bareng-bareng, kita mengenal orang baru, terus tiba-tiba kita harus bekerja sama mereka, terus juga mengurus diri sendiri, ngurus orang lain nanti. Itu yang seru dari pondok itu tadi, mengenal banyak orang. Berarti dari prosesnya berarti semuanya, dari kakak versus adik satu, kemudian Aku Senang Menjadi Santri satu, kemudian kakak versus adik dua. Iya. Itu berarti sudah di pondok. Sudah. Tapi kan pondoknya terpisah sama adik. Apa itu karena rindunya? Karena kangen sama adik nih. Jadi tulis aja, atau sebel pas liburan, tersebel akhir ketemu adik mana, retu kanan mana. Atau gimana? Awalnya aku nggak berusaha nggak ada bayangan mau ngelanjutin yang Aku Senang bukan aku kakak versus adik kakak versus adik itu nggak ada bayangan mau ngelanjutin juga. Tapi ternyata pembaca itu suka gitu loh, masih suka sama Aku Senang, sama kakak versus adik, masih suka. Terus juga adik-adikku juga makin lama kok lucu juga mereka. Ya bolehlah aku terusin tentang mereka gitu. Terus juga Aku Senang Menjadi Santri, insya Allah aku teruskan sampai seri 3. Kapan yang 3 ini muncul? Sudah ditata. Sudah. Oh. Ya, masih proses gambar. Kalau sejauh ini Kak Nay, yang paling susah dari membuat komik itu apa sih? Proses yang paling susah bagi Kak Nay itu apa? Yang paling susah itu menata alur ceritanya. Kayak cari ide nih. Sebetulnya kalau kita udah punya bayangan mau jadi komikus genre apa ya, cari ide itu, gambaran besar itu gampang lah. Kayak Kak Nay kan komikus santri. Jadi ide-ide Kak Nay ya dari pesantren, terus tentang ya sedikit-sedikit dikasih tentang ilmu agama pesantren gitu kan. Gampang aja. Sehari-hari juga udah di pesantren soalnya. Yang susah itu gimana kita nuangkan ceritanya. Kalau menurut Kak Nay. Iya, menjalankan dari kita mau nyeritain ini ke ini, mau nyeritain dari kejadian satu ke kejadian satunya, itu bagaimana gitu. Terus juga menata gambarnya itu kayak kita bayangin film gitu kan jadinya. Bagaimana caranya pembaca ini paham sama yang kita mau, cerita yang kita maksud, terus pesan yang mau kita sampaikan, gimana caranya biar nyampe dan nangkep pembacanya. Berarti kalau misalkan gitu, sebelum menulis itu, sebelum menggambar dan menuliskan ceritanya atau ini ya menggambarnya ya, itu dibuat dulu nggak sih kayak kerangkanya biar nggak bleber? Soalnya saya sendiri kalau misalkan dulu tuh kalau ada tugas menulis cerpen kan sedikit, bisa jadi panjang karena nggak bisa buat ininya, buat motong-motongnya di mana gitu, jadi biar jadi menarik gitu. Apakah dibuat kerangkanya dulu atau langsung aja nanti dipilah nanti aja gitu, atau gimana kalau komik gitu? Komik itu tergantung sama ceritanya ya. Kalau misalnya ceritanya itu Kak Nay nggak terlalu berat, ya langsung ngalir aja gitu. Gimana Kak Nay mau cerita, kadang itu langsung ngalir. Tapi kalau misalnya yang
kayak pembahasan yang agak berat, terus yang beberapa mungkin kayak sejarah tulisan Pegon misalnya judul itu kan pakai riset juga. Jadi ya karena bikin kerangkanya dulu, pernah jelasin ini terus jelasin itu supaya struktural. Ya biar pembaca paham juga kan. Iya. Berarti unsur yang paling penting dalam pembuatan komik itu apa Kak Nay? Ceritanya. Cara menyampaikan ceritanya, terus inti daripada pesan di setiap judul. Ini mana ya? Zaman sekarang itu banyak kan buku-buku, novel-novel itu kosong gitu. Ya cuma sekedar cerita. Gak ada yang nyampe gitu. Banyak cerita ya kita baca. Nanti lupa, gak ada yang membekas. Itu tadi gimana berarti caranya? Bukan gambarnya ya? Bukan, sama sekali bukan sebenarnya. Banyak kok komik-komik yang gambarnya biasa aja. Ya di IG juga banyak misalnya. Komik gambarnya biasa aja tapi ceritanya bagus, followersnya banyak, kan banyak. Terus komik-komik Jepang juga gambarnya sederhana, kayak Shinchan kan gambarnya sederhana banget, tapi ceritanya kan ya sepanjang zaman gitu. Sekarang aja orang-orang masih ingat kan Shinchan gitu, masih ingat ceritanya. Terus Doraemon, semua orang bisa gambar Doraemon kayak gitu loh. Tapi ya selintas zaman gitu kan, membekas itu ada sampaikan. Lagi si Opal. Oh iya. Itu malah nggak jelas gambarnya. Iya. Berarti nggak harus orang, kalau misalkan saya mau bikin komik, saya nggak harus pinter gambar yang bagus gitu, nggak sih kataku. Yang penting itu jelas aja lah buat gambarnya menyampaikan jelas. cerita. Asalkan enak dibaca. Terus gimana membuat apa ya, skin gitu loh, membuat adegannya. Ini dari samping atau dari atas, dari samping kanan kiri tuh. Kalau Kak Nay ini memang otodidak atau ada gurunya untuk menggambar khusus menggambarnya ya? Oh, kalau khusus menggambarnya nggak ada. Gambarnya ya otodidak aja. Tapi kan manusia ini kan lama-lama nggak boleh jalan di tempat kan, nggak bisa kita jalan di tempat terus itu. Karena ya mulai kepengen membuat gambarnya semakin bagus. Karena kadang kalau baca buku yang Kakak Verus Ade itu kayak, aduh gambarku gini banget. Terus baca yang Aku Senang Menjadi Santri, ini udah lumayan bagus tapi kurang ya. Kayak pengen mengulang, menggambar ulang ya. Iya. Jadi ya ditingkatkan itu kan semakin baik gitu. Tapi kan itu namanya proses kan? Iya, proses, gak masalah. Kalau selama dalam penulisan ini, kalau misalkan kita kan bikin cerita itu maunya sharing sama orang. Sharingnya sama siapa sih Kane? Biasanya sama Umi atau sama temen-temen. Kan kita kalau nulis cerita ya, kita kan paham sama cerita kita sendiri. Orang lain belum tentu. Jadi kadang kalau kalian udah gambar sama temen-temen nih, ini kalian gak apa-apa baca. Yeay, seneng kan? Nah itu namanya spoiler? Oh enggak, beberapa aja. Tuh, mereka baca, kalau mereka masih tanya, ini gimana maksudnya? Oh, berarti belum memahamkan. Oh ya, makasih. Menurut kalian ini enaknya gimana? Enaknya bajunya kayak gimana? Ya kadang minta pendapat. Oh gini aja Nay. Oh boleh. Terus kalau ya itu tadi mereka belum paham, ya aku gambar ulang berarti harus mikir lagi gimana caranya ini kalimatnya, terus ya adegannya lebih bisa dipahami. Karena menurut saya itu kan komik itu lebih susah loh daripada menulis cerita. Karena kan kita harus bisa membuat orang paham dari gambar. Kalau komik kan nggak banyak tulisan kan, tulisannya sedikit-sedikit. Nah itu luar biasa sekali. Maksudnya di usia yang segini kan sudah punya 4 buku komik, dan mau ke 5 atau dan seterusnya, ini ke 6, ke 7, ke 10, atau sudah cukup sampai 5 aja? Enggak ya, lanjut terus ya. Lanjut sampai ini terus terus. Luar biasa. Makanya ini usia segini sudah bisa bikin komik, yang komiknya itu menarik. Maksudnya ceritanya itu sederhana tapi nggak banyak. Kadang kan orang itu mikirnya itu maunya yang wah tapi nggak sampai gitu. Tapi ini yang sederhana tapi jadi wah gitu lah. Iya kan? Itu luar biasa. Teman sharingnya juga kan harus yang pas gitu loh kan. Iya. Karena ini agak terlambat menyadari ya. Kalau komik Kak Nay ini sebenarnya apa ya? Sarana yang bagus lah buat mengajari, bukan ya, buat mulai istilahnya kayak berdakwah gitu ya. Tuh terus jadinya ya sekarang Kak Nay kan udah sadar nih. Dulu kan Kak Nay ya yang penting yang baca suka, yang penting yang baca seneng, enjoy. Jadi sekarang Kak Nay mulai sadar lah, ini tuh
potensial gitu. Jadi kita tuh harus, ya bener ya, kita tuh bukannya sombong, tapi kita harus bisa membaca diri sendiri. Kita punya potensi di mana, terus kelebihan kita di mana, yang harus kita kembangkan tuh di mana. Nggak semua orang harus bisa semua hal. Jadi kita udah tahu bisa melakukan satu hal, ya sebaiknya itu diasah terus sampai jadi semakin bagus tadi. Semoga ya bisa menjadi inspirasi lah. Pasti banyak yang menginspirasi, soalnya saya sendiri, ya Allah, aku kok nggak iso ya gitu. Aku kok nggak iso seperti Kak Nay yang usia segini tapi sudah ada prestasinya. Nah, aku kok segini ya, itu sering menjadi pecutan buat saya. Kalau gitu Kak Nay, dari kakak versus adik 1 dan kakak versus adik 2, perbedaannya apa? Ya, di kakak versus adik 1 itu kan lebih santai ya. Itu lebih buat mempersuasi orang gak takut mondok. Ya aku tunjukin yang seneng-senengnya mondok tuh di sini. Ya happy-happynya. Terus pokoknya gimana pembaca ini gak takut mondok. Supaya ya lebih banyak lagi lah generasi santri ke depannya. Tuh. Kalau kakak versus adik 2 lebih mulai ngajak serius. Ya ada belajarnya gitulah di buku itu. Terus lebih ada banyak risetnya. Nanti di Aku Senang Menjadi Santri 3 itu insya Allah mau nyeritain tentang jadi pengurus. Kan ada fase, salah satu fase santri itu jadi pengurus gitu ya. Pengurus apa ya, di keamanan jangan-jangan? Iya. Oh iya, keamanan. Wah, itu kayaknya pengurus yang paling merah di antara pengurus yang lainnya ya, itu menantang gitu. Ya gitulah, keamanan itu sering dipandang jeleknya aja. Iya. Gak masalah. Sering nangis gak jadi pengamanan? Enggak kok. Enggak. Kalau saya sering nangis. Kebetulan pernah 1 tahun jadi pengamanan. Ya Allah, ini kayaknya kalau misalnya pengurus itu bisa resign, mau resign gitu. Iya. Nggak bisa. Terus kalau yang ini, Aku Senang Menjadi Santri yang kedua? Ya lebih ke sebagai santri lama gitu kan, udah punya adik kelas. Terus ya sebaiknya santri itu nggak pakai rival gitu, nggak usah. Kita tuh fokus sama diri sendiri aja gitu kan, memperbaiki diri masing-masing. Orang kan kalau bijak ya, dia tuh mungkin orang itu kalau pandai mungkin dia berpikir untuk pengen mengubah dunia, pengen mengubah lingkungannya, pengen semua orang itu bisa dia ubah gitu. Tapi kalau orang tuh sudah bijaksana, dia tuh akan berpikir gimana caranya biar mengubah diri sendiri, gimana biar diri ini lebih baik terus gitu. Karena semakin orang itu ya berilmu, bijaksana, dia tuh makin sadar kalau ya diri ini masih kurang, masih harus banyak yang perlu diperbaiki itu tadi. Luar biasa ini Naila Teguh ini. Tapi emang beneran loh. Maksudnya bijak sekali bisa memikirkan seperti itu. Karena anak muda itu biasanya identik dengan ambisi. Saya maunya ini nih. Ini pokoknya saya kejar terus ini. Saya nggak mikirkan yang lain. Yang penting saya bisa mencapai ambisi saya kan gitu. Tapi Kak Nay ini bisa melihat bagaimana mengembangkan potensi, bagaimana menjadi seseorang yang bisa berdakwah dengan cara yang berbeda. Kan tidak melulu berdakwah itu kan tidak melulu di depan mic kemudian assalamualaikum gitu. Tapi ini dari komik loh, dan itu bisa. Dan audiens dakwahnya juga berbeda kan, seperti itu. Luar biasa ini, hebat sekali. Awalnya ini emang dari komik. Dari buat komik ya, dari menggambar. Itu aku belajar buat memahami pandangan orang lain kan. Gimana memposisikan diri sendiri sebagai orang yang kita hadapi gitu. Kayak misalnya pas jadi keamanan gitu ya. Ngelihat anak ya kayak gitu deh, dia harus dibenerin. Ya dari membuat komik, dari menggambar, dari gimana menyampaikan cerita. Itu kan belajar gimana caranya melihat dari sudut pandang orang lain, gimana orang itu paham. Ya dari itu tadi, jadi salah satu yang membantu aku pas dari keamanan tuh gimana memposisikan diri sendiri sebagai orang kita hadapi itu bagaimana. Berarti hikmahnya menulis komik itu banyak sekali ya? Iya, sangat banyak. Apa yang paling menyenangkan dari menjadi penulis komik? Ya mendengar, ya gimana ya, mendengar ucapan dari pembaca itu. Ya setelah dia membaca bukuku, baca komikku ya, dia akhirnya
berani mondok, terus cerita aku sekarang mondok, terus Umi cerita gitu apa ada pembaca awalnya tuh nggak mau mondok, orang tuanya itu udah pokoknya sampai capek gitulah, cuma dengan baca bukunya kakak ini ya tiba-tiba minta mondok gitu ya, itu kayak wow, dakwahnya sampai berarti. Iya. Seneng ya Bu, ada kepuasan tersendiri gitu. Iya ya. itu bener-bener nggak nyangka banget. Berarti yang terus memotivasi Kak Anai untuk terus menulis, membuat komik itu apa Kak Anai? Gak bisa berhenti Kak Nai. Gak bisa berhenti. Setelah sudah tahu ya hikmahnya begini ya, hikmahnya itu besar banget. Mulai dari mengubah Kak Nai sendiri, terus juga menyampaikan buat orang lain juga. Itu sayang gitu loh kalau dihentikan. Kita tuh ya apa ya, karena itu nggak bisa gitu loh menghentikan buat menyebarkan kebaikan, terus berhenti buat mengupgrade diri Kak Nai, itu rasanya tuh sayang gitu loh. Terus jadi itu motivasi Kak Nai buat terus itu karena Kak nggak bisa berhenti. Ini semua itu terlalu apa ya, ini tuh anugerah Allah yang terlalu besar gitu buat Kak Nai yang masih gini-gini aja itu rasanya kayak ini tuh terlalu sayang untuk dihentikan. Ini juga awalnya kan gak sengaja, ini tuh Allah yang kasih jalan, bukan Kak Nai juga. Umi juga gak nyangka awalnya bisa begini ya, dengan ini semua apa peran Umi ya, nyarikan penerbit, terus nyarikan buku apa, nyarikan referensi buat Kak Nai, terus nyarikan guru komik, terus juga motivasi Kak Nai kalau lagi males beliin seblak lah, beliin apa biar semangat lagi, beliin kebab. Semuanya itu ini tuh jalan yang Allah kasih gitu rasanya. Alhamdulillah. Salah satunya ketemu penerbit mayor itu yang sekarang jualin buku Kak Nai ke Gramedia dan sebagainya. Itu kan karena sedekah juga. Barokahnya Umi sedekah ke temennya, ketemu sama penerbit itu tadi. Iya. Luar biasa, berarti sosok yang paling inspirasional, yang paling apa selama ini menjadi motivatornya Kak Nai itu Umi ya. Iya. Luar biasa. Ada yang mau disampaikan nggak buat Umi nih? Apa ya, kadang diam itu menyampaikan semuanya. Waduh, susah ya kalau ini sama sastrawan sama penulis itu semuanya jadi ini. Jadi diam aja nih. Ya terlalu banyak. Tatap mata saya gitu. Apa ya, kedepannya lebih daripada Kak Nai terlalu banyak ngobrol sama Umi, Kak Nai mau ya buktikan lah Kak Nai nggak cuma pinter komik doang, Kak Nai nanti mau belajar yang serius, banyak yang harus dipelajari kan kalau kita jadi penulis. Meskipun genrenya ya santri gini kan, buku itu tulisan itu nggak bisa sembarang, itu kita punya tanggung jawab sosial juga. Pembaca nanti jadi berpikiran bagaimana, terus juga bagaimana perspektif mereka setelah baca buku kita, itu kan tanggung jawab kita nanti jadinya. Gak bisa cuma sekedar menulis selesai itu nggak bisa. Ada tanggung jawab sosial yang harus ini sama penulis nih. Jadi penulis nggak bisa sakarpan. Nggak bisa. Berarti untuk kedepannya ini Kak Nai, sudah ada rencana nggak? Setelah ini saya mau menulis ini, kemudian menulis ini sampai jangka waktu tertentu, atau masih ada rencana sampai ke depan aja gitu? Untuk sekarang sih Kak Nai belum ada rencana kalau misal sudah lepas komik ya. Kan target pembaca Kak Nai kan anak-anak. Kak Nai kan semakin lama ya juga udah nggak anak-anak lagi. Nanti bakal beda gitu kalau Kak Nai nanti sudah kuliah terus nulis buku buat anak SD kan bakal beda. Itu tapi Kak Nai belum ada rencana ke situ. Tapi setelah ini Aku Senang Menjadi Santri 3 itu kan tentang pengurus gitu kan. Sudah jadi pengurus, bagaimana fase santri menjadi pengurus itu. Nanti setelah itu Aku Senang Menjadi Santri kan sudah selesai. Mungkin Kakak Fersade bisa lah kalau di upgrade ya yang satu itu terus dibuat lagi yang ketiga mungkin bisa. Terus setelah itu lebih ke gimana Kak Nai perjalanan selama 2020 ini, Kak Nai perjalanan buat berburu beasiswa ke Al-Azhar. Gimana perjalanannya dari Januari sampai bulan-bulan seterusnya tadi sampai akhirnya dapet. Terus bagaimana nanti kuliah, mungkin bisa membantu buat anak-anak yang mengejar kuliah Timur Tengah gitu. Oh ternyata begini. Oh jadi kita harus nyiapin ini. Mungkin bisa jadi bantuan sedikit lah
buat gambaran besar. Ini informasi buat teman-teman yang nonton hari ini. Kak Nay ini sekarang sedang proses menunggu untuk berangkat ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikan di Al Azhar. Sambil mondok juga, beliau ini juga sedang menghafalkan Al-Qur'an. Iya. Sudah selesai hafalannya? Belum. Habis ini selesai. Pasti kayaknya biasanya tuh kalau orang yang hafalan Quran ditanya sudah berapa juz, rahasia. Iya. Jadi kita semoga langkahnya Kak Nay ke depan semakin lancar, semakin membahagiakan dan banyak menginspirasi buat orang-orang yang lainnya. Amin. Kapan kira-kira berangkatnya? Mungkin kapan ya? Tahun depan insyaallah. Tahun depan. Iya. Ya ini kan sudah bulan November. Iya. Kurang 1 bulan lagi berarti awal tahun. Enggak juga, bisa jadi Desember tahun depan. Berarti sudah mulai dipersiapkan kan berarti kalau misalnya sudah di sana nanti untuk produksinya bagaimana gini-gini. Oh. Iya. Ya gambaran ceritanya udah Kak Nay catat. Nanti kalau sudah waktunya longgar mungkin sudah rampung mondoknya, sudah rampung semuanya, tinggal nunggu yang bener-bener kosong aja itu baru Kak Nay gambar. Ya nyatanya juga selama Kak Nay nulis Aku Senang Menjadi Santri itu di pondok kebanyakan Kak Nay nulis ide aja. Gambarnya itu waktu liburan. Soalnya di pondok kan gak kondusif juga kan. Kegiatannya banyak, ngajinya, belajarnya, PR, terus bikin setoran, belum lagi kalau piket gitu. Jadi gambar itu jarang di pondok sebenarnya. Kalau di pondok kan biasanya kan ada bagian dekor atau sibuk mendekor. Kalau dulu di pondok saya tuh yang pintar gambar-gambar itu tangannya keriting. Ya. Apa jangan-jangan ini gara-gara komik akhirnya terjebak di situ kayaknya. Iya. Bagian dekor mendekor ya. Terjebak panitia dekdok. Sampai lulus dekdok. Mau jadi panitia apa aja tetap nanti dekdok. Harus ikut bantu dekdok kan gitu. Iya. Oke. Terakhir ini dari saya Kak Nay. Kira-kira 5 tahun lagi apa sih yang dilakukan sama Kak Nay? Sudah ada berapa komik atau sudah ada karya baru apa gitu 5 tahun lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi tuh Kak Nay lulus kuliah. Terus mungkin Kak Nay ya apa ya, menyalurkan ilmu-ilmu Kak Nay selama kuliah mungkin. Mungkin Kak Nay mulai serius membuat buku yang berbobot, terus buku-buku ilmiah. Mungkin ataupun Kak Nay kalau masih bikin komik juga ya berarti pembaca Kak Nay udah mungkin generasi pembaca sekarang yang mereka itu sudah aliyah gitu. Itu mulai membuat buku-buku yang berat lah. Mulai belajar menulis karya non-fiksi. Artinya tetap menulis ya, tetap. Iya. Sudah kadung cinta. Ini sudah jadi bagian masa depan Kak Nay yang berawal dari masa lalu gitu. Ya kan terus jadi salah satu bagian hidup yang gak akan terpisah gitu. Terakhir banget ini dari saya. Cita-citanya apa sih Kak Nay? Ya dulu Kak Nay itu sempat bercita-cita jadi komikus. Sudah kesampaian sekarang. Iya, jadi sekarang ada cita-cita yang baru lagi. Kayaknya Kak Nay mungkin besok bisa jadi dosen. Jadi dosen? Iya. Kayak Umi? Iya. Apa ya? Dulu Kak Nay pernah ikut Umi kelas suatu hari, pernah ikut Umi kelas. Kayaknya, wah keren juga gitu. Seru, bisa mengarahkan orang-orang buat jadi orang gitu. Mengarahkan orang-orang buat jadi orang. Ya, semoga apapun rencananya Kak Nay, cita-citanya, semua harapannya dikabulkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu ya Kak Nay. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mampir ke Rumah Cerita hari ini, berbagi cerita sama teman-teman semuanya. Sangat menginspirasi. Ini masih muda tapi sudah berkarya, sudah punya karya yang luar biasa, dan beliau ini juga pandangannya sangat positif terhadap masa depan, terhadap kehidupan. Sangat bijaksana sekali. Terima kasih Kak Nay sudah main ke Rumah Cerita sekali lagi. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang menonton Rumah Cerita hari ini. Nah, itu tadi Kak Nay yang luar biasa, yang dengan karyanya yang luar biasa, dengan pemikiran yang masih muda tapi dewasa, dan bagaimana
beliau ini bilang yang saya garis bawahi di sini tadi. Selain bagaimana semangatnya beliau dalam berkarya, juga bagaimana beliau ini memandang bahwa berdakwah itu bisa dalam bentuk apapun. Salah satunya juga komik yang sederhana, sekedar cerita kakak versus adik, tapi menjadi dakwah yang luar biasa. Bisa mengajak orang-orang yang lainnya untuk bagaimana mondok, bagaimana kehidupan di pondok, bagaimana agar tertarik untuk mendalami ilmu agama, seperti itu. Nah, semoga teman-teman semua yang di rumah juga terinspirasi dari kisahnya Kak Naya hari ini. Sampai jumpa di Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.